Ya, Assalamualaikum Bu Lipsa. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya ya di waktu istirahat ini. Izinkan saya untuk melakukan supervisi untuk kegiatan supervisi yang dilakukan 2 hari lagi ya. Oke, nah jadi dalam supervisi ini saya mau memastikan nih tentang tujuan pembelajaran nanti di kelas apa, kemudian area pengembangannya apa, kemudian strategi yang Bu Lipsa nanti siapkan itu seperti apa gitu. Oke, baik untuk pertama nih. Nanti kelas yang akan dijadikan supervisi itu di kelas berapa? Nanti kita masuk di kelas 11B ya Bu ya. Di jam pelajarannya di jam ke-7 sampai jam ke-8. Oke, jam ke-7 ke-8 ya. Siap. Berarti jam yang rawan juga. Iya, rawan. Oke ya. Setelah istirahat kedua Iya. berarti jam 12.30 ya. Iya, Oke. Tapi yakinlah ya murid-muridnya nanti juga masih kondusif untuk belajar. Amin, amin. Baik. Nah, untuk materinya tentang apa nih? Materinya nanti tentang pertumbuhan ekonomi. Sebetulnya untuk materi perhitungannya sudah dijelaskan Bu. Nah, nanti kita akan masuk di materi aplikasinya. Jadi saya lebih banyak ke arah untuk mereka lebih tahu secara aplikasi sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini seperti apa gitu. Karena sebelumnya waktu di minggu lalu itu sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi, mereka menghitung masing-masing negara di tiap kelompoknya berbeda-beda. Jadi misalnya mereka udah tahu nih, oh pertumbuhan ekonomi di Swedia itu angkanya berapa, jadi mereka sudah tahu untuk perhitungannya. Nah, TP-nya sendiri yang untuk nanti kita ini tadi memahami menjelaskan konsep pertumbuhan ekonominya sudah itu di minggu sebelumnya. Dan yang sekarang adalah kita akan menganalisis fenomena pertumbuhan ekonominya. Gitu. Jadi bagaimana nanti mereka akan dibagikan kelompoknya tetap sekali kelompok yang kemarin sehingga mereka akan nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus nanti mereka bisa menganalisis dari infografis yang saya bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok berbeda. Oke, jadi tujuan pembelajarannya menyambung dengan pembelajaran sebelumnya ya, betul. Tapi sekarang lebih ke menganalisisnya. Iya, betul. Oke, siap. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, strategi yang dikembangkannya nih di kelas seperti apa? Strateginya nanti saya akan tampilkan dulu videonya itu biasanya sebenarnya untuk apa ya, memotivasi siswa karena videonya juga cukup menarik. Ini berbicara tentang ternyata negara ASEAN itu adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi dibandingkan dengan negara kawasan di negara yang lainnya kayak kawasan. Mungkin mereka ingatnya ada Timur Tengah, ada Amerika gitu yang memang selama ini kita kenal sebagai negara adidaya gitu kan. Tapi ternyata sesuai data itu yang terjadi adalah ASEAN sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi yang ada di dunia. Gitu. Nah, itu video untuk memotivasi siswa bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak yang biasa mereka temui gitu, ternyata bisa menjadi salah satu ya. Berarti makanya yang strategi saya ambil adalah problem based learning. Jadi biasanya kita lihat fenomenanya seperti apa, lalu mereka analisis ternyata begini kenyataannya. Gitu. Jadi di awal ditampilkan dulu video, mereka mengamati permasalahan yang terjadi, kemudian nanti dikasihkan LKPD gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya untuk diferensiasinya nih bagaimana nih? Nah, tadi diferensiasinya sebenarnya kan dari kontennya ya Bu ya, karena tiap kelompok ini akan saya bagi-bagi dengan data yang berbeda. Misalnya nih, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022, ada yang kebagian 2021 dan lain sebagainya. Ini terlihat nanti yang paling majunya di mana, yang paling di mana. Apalagi kalau misalnya tahun 2021 sama 2020 itu kan COVID ya. Jadi pertumbuhan ekonominya biasanya cenderung negatif. Itu yang biasanya akan memicu ingin tahu siswa kenapa pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut bisa negatif. Jadi lebih ke diferensiasi prosesnya ya. Betul. Jadi ada pembagian kelompok juga di situ. Ada bagi kelompok. Nah untuk pembagian kelompoknya ini bagaimana caranya? Bagi kelompoknya kemarin pakai kelompok yang sebelumnya itu random. Saya bagi rata, ada ceweknya, ada cowoknya. Terus lihat juga dari yang sebelumnya asesmen awal dari saya kan udah kenal ya seenggaknya sama beberapa siswa yang memang aktif sama beberapa siswa yang memang harus dibantu gitu. Jadi saya bagi secara merata agar bisa saling membantu di dalam kelompoknya gitu. Jadi diferensiasi. Jadi diferensiasi juga ada ya. Cuman lebih ke dalam satu kelompoknya itu random. Jadi ada yang sudah paham, ada yang sedang, ada yang belum ya. Betul. Baik, kemudian nih strategi apa yang dipersiapkan nih agar pengembangan yang tadi disebutkan itu bisa tercapai? Strateginya ya tadi sih, kalau saya mah pertama harus dulu memunculkan motivasi siswanya ya.
Karena tadi kalau misalnya siswanya sudah termotivasi, biasanya jam-jam tadi rawan itu bisa teratasi dengan wah kaget gitu kan ya. Ternyata misalnya negara ASEAN yang mereka kenal kita adalah negara yang berkembang gitu, ternyata kita dalam pertumbuhan ekonomi yang maju. Ini yang bisa strategi saya sampaikan di pertemuan kita kali ini yang berikut. Jadi akan juga memicu motivasi mereka juga gitu, bahwa mereka salah satu pemangku kebijakan yang nantinya yang diprediksi nanti 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi negara paling tinggi, seharusnya itu kan dipegang oleh sama mereka gitu. Jadi itu juga salah satu yang ingin saya sampaikan kepada mereka. Oke, jadi karena mereka juga yang akan jadi bagian ya dalam pembangunan kita di kemudian hari. Oke ya, jadi tujuannya sudah ada, kemudian pengembangannya ada, dan nanti terakhir strategi juga sudah dipersiapkan ya, agar pengembangan yang diinginkan tercapai, kemudian tujuan di akhirnya juga bisa tercapai juga gitu ya. Baik, itu aja. Terima kasih ya Bu Lipsa. Jadi untuk praknya sampai di sini aja. Jadi mudah-mudahan 2 hari lagi kita masuk ke kelas 11B ya. Jam ke-7 ke-8. 11B jam ke-7 ke-8 ya. Terima kasih Bu Lipsa untuk waktunya. Sekian prak supervisi untuk hari ini. Semoga dari prak supervisi yang barusan disampaikan ini bisa terlaksana baik pada saat pelaksanaan supervisinya nanti ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar kudu dia wae yang kebayang mata bayi semangat kalian mah ya. Oke, hari ini kita akan lanjutin materi yang kemarin ya guys ya. Masih ingat nggak kemarin kita bahas tentang apa? Itu naon sih? Iya benar tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi kita udah hitung macam-macam negara berbeda tiap kelompoknya, yaitu pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir 4 tahun terakhir ya, karena data pendapatan nasional yang diambil adalah selama 5 tahun. Sekarang kita akan lanjutin untuk mengenal lebih dalam sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kayak gimana. Jadi karena kan kemarin kita udah bahas bahwa pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara tuh ada yang negatif, ada yang positif. Itu yang baiknya kayak gimana sih Bu? Gitu kan ya. Nah kita akan lihat dulu tonton dari video yang ini. Kita lihat dulu ya guys ya. Oke, udah siap belum? Hai semua, kita lagi sama Anda. Selamat datang di channel Ekonomi Dura. Kamu bisa dapat di mana sih kawasan dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Biar nggak terlalu kalau UMKM-nya udah sukses terus ya kan generasi muda, kan kata ibu juga kalian nanti penerusnya teh, bener nggak? Nanti habis lulus ini kalian mau jadi pengusaha lagi, berarti buka lagi UMKM, betul tidak? Ya jadi itu kalau regenerasi ya itu gimana caranya? Ya kemarin salah satunya adalah pengembangan dalam pendidikan. Jadi nama saya pendidikan berisinya nanti komunikasinya yang itu nanti. Jadi habis ya ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu. Iya benar. Berarti kan pertumbuhan ekonominya berarti negatif. Pertumbuhan ekonomi itu tetap ya, namanya adalah pertumbuhan ekonomi. Cuma ada yang negatif, ada yang juga turun. Tapi namanya adalah tetap pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya nih pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5% menjadi 3%, berarti itu turun. Iya, misalnya kayak waktu COVID-19 kemarin tuh, kenapa waktu COVID-19 kemarin GDP kita turun? Banyak pengangguran. Iya, karena banyak iya banyak banget PHK. Terus tadi penopangnya apa nih? UMKM, bener nggak? Banyak UMKM juga yang itu, bener nggak? Tapi juga dibalik itu UMKM ini juga tetap penopang. Kenapa? Ya aku tinggal diam di rumah tapi kita ngopi, bener nggak? Ya kan tetap kita pakai online shop gitu.
tetap ada wirausaha awal. Jadi ya itu makanya gimana ya, efeknya tuh apa namanya teh, beruntun gitu loh. Ya kan, jadi kalau ada wirausaha awalnya, nanti ada kerjaannya, nanti ada tenaga kerja, nanti menopang pendapatan nasional, nanti GDP-nya naik, terus aja nanti mengakibatkan pertumbuhan ekonomi. Berarti kalau salah satunya rusak, ya yang lainnya juga pasti akan rusak. Gitu. Lalu saya Ji mau nanya gak Ji? Gak ada. Gak ada. Kalau gak ada yang mau nanya berarti kita langsung bagi kelompok lagi. Seperti biasa kita akan membaca pertumbuhan ekonomi berdasarkan data, ya kan? Kita harus belajar. Sebenarnya emang benar data yang tadi pertumbuhan ekonomi ya benar sih. Karena kan nggak mungkin dia ngomong kosong, benar nggak? Pasti dia cuma tadi kan adalah khusus negara ASEAN, ya kan? Kalau ini khusus negara Indonesia. Iya, negara kita. Jadi kita akan lebih kenal sebenarnya tadi sektor apa yang akan menopang atau yang menopang perekonomian di Indonesia. Kelompoknya yang paling aja ya? Nggak mau? Kelompok sebangku aja kalau gitu ya? Ini berdua berarti? Iya, kemarin aja ya. Yang kemarin? Ya. Ini makanannya tuh? Kemarin. Hah? Bagaimana ibu ya? Ya udah sebangku aja, pasti aja banyak. Kemarin aja. Sebangku aja ini. Sebangku aja lah, karena tanya banyak. Kemarin aja. Iya, udah tuh kemarin. Ya, kelompok kemarin aja bagi kelompok kemarin. Apa dulu? Per kelompok. Sama siapa, Bu? Salah sih. Ya. Bu, Apa? Rajin banget cuma. Iya. Ya tapi tetap dijelasin kan? Bentar lagi ya, berapa menit lagi Bu? Ya berdasarkan reparasi. Bener namanya berapa? Sampai jam 2. Ya 15 menit dari. Ya coba yang mau jelasin kan? Yang sempat ngejelasin Ibu kasih bintang. yang baca ini. Ya. Yang melakukan Indonesia Perkahwinan Susah. Iya betul sih. Kita sana itunya nggak ada kamu? Iya, kan? Kamu yang iya tunggu loh. Tidak punya juga ada saya pikir. Wilayahnya itu ya. Ada kalian biasanya dikiarkan dari data tersebut Masih pulang. Apa Yang menopang perekonomian Indonesia lagi. ya boleh. Ya udah nggak apa-apa. Oh kan pakai tulis ya kalian. Udah beres kan tulisnya? Udah beres tulisnya? Berapa ibu? Harus jelasin Ham, kamu bukan baca itunya Ham. Ininya yang dibaca mah nanti ibu tampilin di sini di laptop. Jadi teman-teman saya gitu loh. Ya, ibu udah kamu yang belum. Jangan bukan tadi rajin kalau sebagai Iya, ya.
Kenapa kok bisa gitu dibandingkan dengan investasi? Punya apa itu? Ada lagi yang lainnya? Nggak ada? Ya sudah kalau coba pertemuan. Apa sih? Keluaran Indonesia. Daripada investasi ini didorong oleh pembinaan kita dari yang pertama yang mahasiswa. Masya Allah. Dapat bintang lagi. Yang lainnya dapat apa lagi? Negara, oh dapat negara ASEAN itu adalah negara apa tuh sih? Emang sih itu ada? Oh, jadi menjadi hantu? Enggak, maksudnya tadi salah. Ada artinya enggak? Ada lagi kan yang bisa mengganggu negara apa? Raja dapat apa aja di negara? Hah? Jauh. Tadi dikasih. Mesti ngapain? Mesti baca data? Ya. Dapat materi dulu, material. Yang lainnya ada lagi nggak yang dapat makan hari ini? Ya udah. Ya sudah kalau begitu berarti cukup pertemuan kita ini minggu depan. Berarti minggu depan kita masuk lagi minggu depan ya. Minggu depan berarti kita masuk ke materi pembangunan ekonomi. Kalian baca-baca dulu ya sebelum kita mulai ya. Kalau pembangunan ekonomi soalnya banyak teori di situ ya guys ya. Oke, terima kasih teman kita hari ini. Kalau tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak apa-apa deh, mohon maaf mengganggu waktunya lagi nih. Ya, jadi dari kemarin sudah praobservasi perencanaan bagaimana dengan koordinasi informasi per kelas, strategi apa yang akan dikembangkan. Nah, pada saat setelah mengajar di kelas, apa yang strategi yang tidak sesuai atau apa yang menurut Ina dulu, menurut Bu Lisa sudah baik dan apa yang belum baik? Yang sudah baik sebenarnya keaktifan siswa sudah ada dalam kelas. Saya sudah melihat itu. Berarti ada umpan balik yang bagus untuk kebaikannya. Kalau kekurangannya kayaknya waktu kayaknya manage waktunya masih kurang, jadi kayak pembukaannya dan lain sebagainya itu masih terlalu banyak, diskusinya masih proses sebentar. Terus untuk presentasi juga waktunya masih kurang, itu yang masih kekurangan saya selama kemarin mengajar. Terus untuk kebebasan berpendapat sudah bagus menurut saya, jadi mereka sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya memang luar biasa gitu ya, kadang-kadang itu udah muncul. Terus kadang-kadang malah kalau di kelas suka kayak over tuh karena memang akalnya mereka ada-ada aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu
Tapi tadi emang kelihatan sih waktu observasi di kelas juga Bu Lipsa berusaha memposisikan dekat dengan anak ya, dengan memanggil siswa itu guys. Yang guys, lagi jam biasa. 1 siang. Jadi kudu ada bercanda-bercanda. Iya. Oke. Terus ini untuk strategi tadi yang sudah disampaikan, diferensiasi yang tadi ingin disampaikan itu sudah Diferensiasinya untuk datanya mereka udah kenal, udah tahu, udah ngerti caranya maksudnya membaca, karena kan memang sebenarnya tujuan saya juga untuk literasi yang membiasakan mereka membaca nomor, jadi grafik data mereka tuh nggak alergi gitu lihat data, angka-angka grafik mereka biasanya alergi gitu ya. Saya misalnya biasakan mereka untuk baca data, bahwa data ini harus bisa mereka deskripsikan, itu sudah sih gitu ya. Untuk diferensiasinya berarti sudah, kalau menurut saya sih sudah cukup, cuman kurangnya ya tadi misalnya umpan baliknya mungkin itu kurang beragamnya, mungkin karena kurang ada materinya, mungkin mereka kurang menguasai lebih dalam, jadi itu mungkin untuk studi literasinya mungkin mereka masih kurang, jadi betul. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran itu apa sudah tercapai, karena kemudian bisa menganalisis siapa yang namanya terjadi. Kalau menurut saya sih sudah tercapai TPI-nya untuk pertemuan itu ya. Nah sekarang apa tindak lanjut dari Bu Lipsa yang tadi mengatasi kekurangan yang ada pada saat pembelajaran? mengatasi kekurangannya ya paling berarti harus mempersiapkan lebih lagi ya, mungkin untuk penguasaan materi, karena sebenarnya materi itu jadi materinya disampaikan di kelas 11 tapi buku paketnya tuh nggak ada di kelas 11 gitu, jadi adanya di kelas 12 bukunya, jadi materinya tuh ada di kelas 11 itu yang jadinya mungkin mereka masih kebingungan untuk isi materinya, makanya yang nanti di pertemuan selanjutnya banyaknya bahas materinya karena memang belum pernah di situ, jadi mereka masih kebingungan sebenarnya, baru tahunya angka-angkanya aja nih pertemuan kami, oh ternyata ngitungnya kayak gini, oh yang disebut tunggu itu seperti ini, yang disebut tidak tunggu itu seperti ini gitu kan. Nah itu yang arah kebijakannya sebenarnya yang lebih harus banyak lagi dikoreksi, dan berarti selanjutnya ya lebih banyak berbicara tentang kebijakan pemerintah. Terus cara biar anak-anak itu tahu sumber belajar, kan ini materinya kalau di buku paket ada di kelas 12 nih. Nah kalau Bu Lipsa bagaimana untuk menambah sumber belajar anak di kelas 11 itu? Kalau menambah sumber belajarnya, kalau saya mah seperti biasa sebenarnya, karena saya mah mencatat tidak wajib kalau di kelas ya, materi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk proses informasi juga saya sudah bebaskan kepada siswa untuk menggunakan informasi dari manapun gitu, kayak sumber internet itu kan menjadi bahan yang seharusnya sudah mereka sangat bisa dapatkan informasi banyak hal gitu. Saya sudah bebaskan kepada kalian, mereka mau informasi dari manapun ya silakan gunakan langsung. Diferensiasi konten ya, mencari sumber dari berbagai macam misalnya internet, artikel, buku paket gitu. Baik, kemudian nih untuk kedepannya nih di pertemuan berikutnya, komitmen apa nih dari Bu Lipsa yang ingin ditunjukkan agar pembelajarannya bisa berlangsung lebih baik lagi? Jadi memang sebetulnya saya kan merasakan banyak kayak ada mungkin saya doang ya, tapi nggak tahu ada kebosanan gitu ya. Tapi saya menanyakan pada siswa, kalian bosan atau enggak, menarik atau tidak? Jawabannya adalah kembali lagi menarik gitu, dan tidak bosan gitu ya. Jadi ya berarti akan lebih lagi dianalisis dan aplikasi secara nyatanya, karena menurut mereka itu yang lebih penting gitu kan, daripada kita ngomongin teori aja tapi nggak paham kenyataannya yang terjadi itu seperti apa. Karena tadi setelah ditayangkan video yang ASEAN itu kan mereka sangat semangat sekali ya, betul, jadi kayak beneran Bu, ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia gitu, betul. Dan itu yang sebenarnya ingin menyadarkan lagi buat mereka untuk motivasi sih. Kalau saya mah karena pembelajaran saya selama ini kayak gitu, pengennya mereka betul pengennya mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri, karena kan sekarang mah cenderung anak teh malas gitu ya, banyak nama gitu. Itu yang jadi pengen saya tuh sebenarnya ya, motivasi saya tiap pertemuan saya, jadi kalian loh pemangku kebijakan nantinya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan prediksi bagus itu kalian gitu. Jadi
kedepannya ya saya selalu seperti itu ya, karena memang Motivasi juga yang itu yang yang memang saya targetkan untuk khususnya tersebut. Nah, untuk ada nggak pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan ya, untuk membantu komitmen Bu Lipsa untuk mewujudkan itu semua? Kalau saya mah ya siswa terutama yang harus dekat dulu dengan saya, baru bisa saya memberikan motivasi dan sebagainya. Terus keterlibatan pihak lain ya kerjasama dengan guru yang lain, misalnya apakah ada kesesuaian materi dan lain sebagainya. Biasanya juga saya komunikasikan. Misalnya kayak kemarin di kelas 10 ternyata materi PAI dengan ekonomi itu sama tuh. Jadi kayak ada materi di PAI-nya tuh ada materi tentang asuransi syariah, unit bank syariah gitu kan. Yang kebetulan di ekonomi juga ada tentang lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Nah itu biasanya saya lakukan kerjasama untuk Bisa dikolaborasi ya? dikolaborasikan untuk mata pelajaran saya dengan mata pelajaran lain. Nah, sekarang kan kita sudah mengalami proses ya, dari supervisi, kemudian observasinya, kemudian sekarang paskanya nih. Nanti tindak lanjut dari Bu Lipsa setelah sesi ini apa nih? Iya, tindak lanjut rumah sesuai dengan yang tadi, kekurangan saya ingin perbaiki, kelebihannya saya ingin lanjutkan gitu ya. Tujuan-tujuan yang tadi saya ingin dapatkan untuk siswa saya bisa, siswa yang saya dapatkan itu yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi saya ke depannya untuk seperti apa dalam proses pembelajaran, seperti itu sih. Jadi intinya mah ingin lebih baik Betul. lagi ke depannya ya. Iya, itu aja Bu Lipsa ya untuk coaching kita hari ini. Terima kasih, semua proses sudah dilalui. Tapi saya ingatkan kembali, maksudnya coaching di sini bukan untuk menilai Bu Lipsa bagaimana mengajar, tapi kita berbagi terkait bagaimana praktik baik gitu ya. Jadi apa yang baik semoga dilanjutkan, kemudian yang kurang baik kita berbagi sama-sama, kita sharing nanti untuk kedepannya ya, seperti apa kita ya. Baik, itu aja. Terima kasih ya Bu Lipsa untuk waktunya. Mohon maaf kalau selama proses supervisinya ada kekurangan dari saya juga. Mohon maaf juga waktunya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.